Pada 2 Februari 2007 atau hanya beberapa bulan setelah skandal memalukan Calciopoli dan kemenangan Italia di Piala Dunia 2006, sepak bola di negeri Pisa kembali diguncang kasus. Kali ini kerusuhan paling mematikan dalam sejarah Serie A yang mengubah wajah Lega Calcio untuk selamanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Saat itu derby Sisilia antara Catania dengan Palermo akan digelar di Stadion Angelo Massimino, Catania. Awalnya jadwal pertandingan disepakati 4 Februari 2007. Itu adalah minggu sore yang cerah. Namun berhubung pertandingan paling panas di Pulau Sisilia tersebut bertepatan dengan acara keagamaan penting di Catania, Festa San Agata, Serie A memutuskan memajukan pertandingan 2 hari. Itu Jumat dan laga digelar pada malam hari. Polisi sebenarnya mengajukan keberatan karena deteksi intelijen menunjukkan pertandingan derby Sisilia di malam hari dan dalam kegelapan berpotensi menyulitkan aparat bertindak jika hal-hal kurang baik terjadi di lapangan. Tapi sebagai petugas yang menerima perintah atasan, mereka tidak bisa berbuat banyak. Dalam upaya untuk melayani masyarakat dan mencegah terjadinya kekerasan, polisi Catania mengerahkan sekitar 1.500 petugas. Jumlah itu 3 kali lipat dari laga-laga biasanya. Bahkan mereka mendatangkan personel dari kota-kota sekitar Catania termasuk dari Palermo. Awalnya pertandingan dimulai sesuai jadwal. Tapi yang sangat mencolok dari pertemuan itu adalah setidaknya penggemar Palermo yang datang ke Stadio Angelo Massimino. Tiba-tiba beberapa menit setelah babak kedua dimulai, pendukung tandang mulai masuk ke lapangan dan membuat ketegangan semakin tinggi. Setelah pendukung Palermo masuk, skor 1-0 untuk tim tamu berkat gol kontroversial Andrea Carciolo. Gol itu direspon dengan lemparan bom asap, flare, dan petasan. Itu memaksa polisi untuk membalas dengan melemparkan tembakan gas air mata. Laporan kemudian mulai muncul tentang masalah yang timbul di luar lapangan. Di sana polisi yang mengawal penggemar Palermo ke lapangan telah diserang oleh penggemar Catania. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah anarki. Video yang dapat dilihat di YouTube menunjukkan adegan yang mirip dengan zona perang ketika area di sekitar stadion terbakar dan kerusuhan terjadi. Sementara itu di dalam stadion pertandingan terus dimainkan. Itu sampai menit ke-60 ketika wasit menghentikan permainan karena gas air mata yang digunakan polisi mengganggu para pemain. Di antara petugas yang berusaha mengendalikan kerusuhan adalah Filippo Raciti. Di tengah kekacauan, Raciti diserang dan dihantam oleh batu. Itu bukan batu biasa, seperti yang dikatakan beberapa orang saksi, itu adalah pecahan wastafel dari toilet stadion yang sengaja dihancurkan. Meski merasakan sakit, Raciti tetap menjalankan tugasnya. Itu sampai kembang api mendarat di dekatnya dan meledak. Salah satu rekan Raciti kemudian menjelaskan bahwa setelah mendengar ledakan, dia berlari membantu Raciti. Ketika dia mencapai rekan perwiranya itu, Raciti mengatakan kepadanya, "Jangan khawatir, tidak ada apa-apa, tapi bawa saya ke rumah sakit, saya tidak enak badan." Kurang dari 3 jam kemudian, Raciti meninggal dunia di usia 38 tahun. Penyebab kematiannya terungkap sebagai trauma pada hati yang disebabkan oleh benda tumpul. Anehnya ketika seorang istri dan 2 putranya khawatir dan berduka, pertandingan di stadion dimulai kembali dan Palermo keluar sebagai pemenang. Lahir di Catania, Raciti bergabung dengan Kepolisian Nasional Italia pada Juni 1986. Dia tinggal di Acireale di Provinsi Catania bersama istri dan 2 anaknya berusia 15 dan 9 tahun. Seminggu sebelum kematiannya, Raciti berurusan dengan ultras ketika memberikan bukti di persidangan seorang perusuh sepak bola yang kemudian dibebaskan oleh hakim setempat. Menurut salah satu rekannya, hooligan itu tertawa terbahak-bahak saat meninggalkan pengadilan. Karena itu muncul teori konspirasi tentang kematian Raciti. Tapi bukti dan proses persidangan menyatakan hal sebaliknya. Pengadilan kemudian menghukum Antonio Speziale dengan 14 tahun penjara karena pembunuhan terhadap Raciti. Pada saat kejadian, Speziale baru berusia 17 tahun. Pada akhirnya kematian Raciti benar-benar memicu kemarahan di Italia dengan solidaritas yang besar dan agak tidak biasa terhadap pasukan penegak hukum Italia dan liputan besar-besaran di seluruh dunia. Pada 17 Februari 2007, Dewan Kota Quarata di Tuscany menyetujui proposal untuk menamai stadion sepak bola lokal dengan nama polisi Italia tersebut. Sebuah upacara resmi yang juga dihadiri oleh istri Raciti digelar pada 10 Maret. Itu menjadikan Quarata kota pertama yang menamai stadion dengan namanya. Dan yang paling penting dari semua tragedi itu adalah pelajaran yang dipetik. Setelah insiden di Catania, Serie A memberlakukan regulasi stadion yang super ketat. Tiket tanpa kursi dan nomor tempat duduk dilarang. Identitas lengkap yang meliputi nama, nik, dan alamat tertulis di tiket. Sebelum masuk stadion, spotter dilakukan pemeriksaan ketat. Flare, bom asap, hingga petasan dilarang. Tongkat untuk mengikat bendera dan giant banner harus didaftarkan terlebih dahulu, dihitung secara cermat dan harus ada penanggung jawabnya. Langkah FA dan Liga Premier di Inggris juga diadopsi Italia dengan memasang CCTV di setiap sudut stadion. Dan yang paling krusial ada kehadiran steward di antara supporter yang bertugas meredam kekerasan lebih dini.
Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.